Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tia Astuti dari kelas MIF 4B. Pada video kali ini saya akan menampilkan demo aplikasi yang telah saya buat, yaitu aplikasi Toko Hijab. Di bagian ini kita bakal bahas tentang folder models yang ada di project aplikasi hijab ini. Jadi, folder models ini isinya adalah file-file yang berisi kelas yang mengatur data dari setiap jenis hijab. Bisa dibilang ini sebagai otak dari aplikasi yang lurus di mana data produk itu ada ditambah, diubah, dihapus, dan ditampilkan. Di sini ada file hijab Bergo PHP, hijab Khmer PHP, ada juga hijab Pasmina PHP, hijab segi 4 PHP, dan lain-lain. Ada 5 jenis file yang ada di folder models. Ini juga ada file produk PHP. Ini biasanya dipakai sebagai kelas induk atau kelas umum yang menyimpan properti dasar kayak ID produk, nama hijab, harga, stok, dan deskripsi. Terus ada juga file user PHP. Ini khusus buat pengguna aplikasi kayak admin atau user. Biasanya berfungsi untuk login, register, atau ambil data user. Selanjutnya kita bakal bahas di file db.php. Nah, file ini fungsinya sangat penting yaitu untuk menghubungkan aplikasi kita dengan database yang ada. Pertama-tama kita lihat di baris kedua ada kelas bernama database. Kelas ini adalah tempat kita menyimpan semua logika untuk koneksi ke database MySQL ya guys. Di dalam kelas ini ada beberapa properti atau variabel yang kita buat sebagai private, yaitu ada host, ada DB, user, dan path. Alamat server database biasanya localhost. DB yaitu nama database yang mau kita pakai, user ada username database kita, path ada passwordnya. Terus ada juga yaitu properti yang public, yaitu connection yang nanti bakal nyimpen hasil koneksi ke database. Ini ada fungsi construct ya, fungsi yang otomatis dalam waktu kita bikin objek dari kelas ini. Nah, di sini kita ambil data koneksi dari environment variable getDev, seperti dbHost, dbName, dan lain-lain sebagainya. Terus kalau kosong kita bisa kasih nilai default kayak host, localhost, nama database, db hijab, nama database yang telah kita buat ya guys. Terus ada user, root, passwordnya kita kosongin aja. Terus koneksi ke database. Setelah itu kita buat koneksi ke database dengan perintah php salin edit this connection new MySQL. Kalau koneksi gagal, maka akan masuk ke bagian if this connection connect error, dan akan muncul error kayak connection failed, yaitu pesan errornya. Selain buat koneksi, kita juga bikin fungsi close. Fungsi ini digunakan untuk menutup koneksi ke database setelah dipakai biar nggak boros resource. Jadi, close database ini sangat penting untuk menyederhanakan dan mengatur koneksi database kita secara terstruktur. Kita tinggal panggil close ini dan dari file lain dan udah langsung bisa connect ke database. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelas diagram dari aplikasi manajemen toko hijab yang saya buat. Diagram ini menjelaskan struktur dan relasi antar kelas dalam sistem, terutama untuk berbagai jenis hijab seperti pasmina, khimar, bergo, dan lainnya. Pertama, kita punya kelas induk bernama produk. Kelas ini menyimpan atribut umum yang dimiliki semua produk hijab, yaitu ada ID sebagai identitas unik produk, ada nama produk hijab, harga yaitu harga produk hijab yang tersedia, stok yaitu jumlah stok yang ada, deskripsi penjelasan atau detail tentang produk hijab. Kelas produk ini bersifat
generalisasi. Artinya, kelas ini mewakili semua jenis hijab secara umum. Kelas-kelas hijab yang lebih spesifik nanti akan mewarisi atribut dari sini. Kelas turunan yaitu jenis-jenis hijab. Nah, dari kelas produk diturunkan 5 kelas khusus berdasarkan jenis hijabnya, yaitu ada hijab pasmina, hijab segi empat, hijab langsung, dan hijab pergo, dan hijab khimar. Masing-masing kelas ini mewakili kategori hijab tertentu dan juga memiliki atribut yang sama seperti ID, nama, harga, stok, dan deskripsi. Kenapa sama? Karena semuanya mewarisi dari kelas produk. Setiap kelas turunan punya metode atau fungsi yang bisa digunakan untuk mengelola data hijab. Misalnya ada tambah hijab, edit hijab, hapus hijab, search hijab atau untuk mencari hijab berdasarkan nama, atau juga bisa untuk melihat hijab, yaitu menampilkan data hijab yang sudah tersedia. Contohnya di kelas hijab pasmina, kita punya metode seperti tambah hijab pasmina, edit hijab pasmina, dan lainnya. Jadi, kelas diagram ini membentuk struktur OOP atau Object Orientasi Programming yang rapi, atau satu kelas induk yang general, lalu diturunkan ke kelas-kelas anak berdasarkan jenis hijab. Dengan pendekatan, sistem jadi lebih mudah dikembangkan dan dirawat. Segitu penjelasan tentang kelas diagram dari aplikasi hijab ini. Lanjut untuk hasil dari aplikasi yang telah saya buat, yaitu aplikasi toko hijab. Di sini kita buka dari web langsung, yaitu jangan lupa hidupin SMPP ya guys. Terus diketik yaitu localhost /aplikasi _hijab. Itu nama aplikasi kita ya guys, nama aplikasi yang kita simpan nama filenya, yang tersambung juga ke localhost. Di sini cek sekarang, kita jangan lupa masuk sebagai user, yaitu admin, jangan lupa masukin password dan masuk. Ini ada di dashboard aplikasi saya, aplikasi toko hijab yang saya buat. Kita logout dulu ya guys, terus login lagi. Untuk kalau kita belum punya akun, kita bisa daftar dulu, masukkan username yang ada, yang akan kita buat, mendaftarkan nama username kita, terus sama passwordnya ya guys, didaftarkan. Terus, karena kita udah punya tadi kan, kita sudah punya username sama password, jadi kita tinggal login saja langsung, tanpa perlu daftar. Oke, sekarang kita ke bagian hijab segi empat. Di sini ada tampilan dari data-data hijab segi empat yang sudah ada. Terus kita juga bisa mengedit ya guys. Kita bisa ngedit data hijab yang ada, kayak kita misal bisa ngedit stoknya tinggal berapa, atau mungkin ada yang sudah laku dan kita ingin update stoknya. Terus juga kita bisa menambahkan menambahkan hijab yang masuk baru gitu. Di sini kita mungkin bisa menambahkan segi empat hijab paris jadul dengan harga yang sudah kita tentukan dari toko kita. Kita juga bisa menambahkan deskripsi tentang hijab yang tersedia. Terus jangan lupa diklik tambah hijab segi empat ya guys. Jadi data hijabnya itu otomatis tertambah guys. Tadi yang ada 3 data saja, jadi sekarang sudah 4 karena kita menambahkan data hijab baru. Terus di sini kita juga bisa mencari data hijab ya guys. Kita bisa mencari data hijabnya
segi 4 baris mungkin. Di sini ada 2, yaitu baris jadul dan baris premium. Kita juga bisa cari segi 4 volt. Terus sekarang kita juga bisa menghapus dari data hijab. Mungkin data hijab kita sudah kosong, jadi kita bisa menghapusnya. Terus kita bisa ngeprint data hijab kita juga. Di sini ada tombol print, di save, mungkin kita save di download dulu. Kita juga bisa melihat data hijab khimar, terus data hijab pasmina, ada juga data hijab langsung, terus data hijab bergo, data hijab segi 4. Dari semua data juga kita bisa langsung logout dan menampilkan menu awalnya lagi. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan dari demo aplikasi toko hijab yang saya buat, dari segi kode yang saya tampilkan, dari kelas diagram yang sudah saya buat, dan aplikasi yang dijalankan atau berjalannya aplikasi yang saya buat. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan untuk video demo saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.